Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Ananda, setelah kita mempelajari materi listrik dinamis, saatnya sekarang kita mempelajari materi baru yang berjudul listrik statis. Untuk itu, mari persiapkan dirimu, luruskan niat belajar hanya karena Allah, lengkapi alat tulis, dan mari kita mulai dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Materi KD32 ini adalah tentang listrik statis dan pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang hukum Coulomb. Ananda, apa yang harus kita capai pada hari ini? Dengan mempelajari materi ini, maka Ibu harap Ananda nanti mampu menggunakan hukum Coulomb untuk menentukan besarnya gaya elektrostatika yang bekerja pada suatu muatan akibat pengaruh muatan lain di sekitarnya. Lihat, kita baca kembali tujuan belajar kita hari ini tentang hukum Coulomb adalah setelah mempelajarinya, diharapkan Ananda mampu menggunakan hukum Coulomb untuk menentukan besarnya gaya elektrostatika yang bekerja pada suatu muatan akibat pengaruh muatan lain di sekitarnya. Ananda, seperti yang Anda ketahui bahwa muatan listrik itu ada dua macam, yaitu muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Nah, pada tahun 1768, seorang fisikawan bernama Coulomb melakukan percobaan. Dan hasil dari percobaan itu, beliau mendapatkan fakta bahwa muatan yang sejenis, misalnya positif dengan positif, itu akan saling tolak-menolak. Begitu juga kalau negatif dengan negatif, maka dia juga akan tolak-menolak. Kemudian, fakta berikutnya yang ia dapatkan pada percobaan ini adalah ternyata muatan yang berlawanan jenis, misalnya positif dengan negatif, itu akan saling tarik-menarik. Nah, saling tolak, saling menarik, itu dalam fisika kita pahami sebagai gaya. Nah, gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara muatan-muatan ini dinamakan dengan gaya elektrostatika atau gaya Coulomb. Ananda, kesimpulan lain dari dari percobaan Coulomb ini adalah munculnya hukum Coulomb, yaitu jika ada dua buah muatan, Q1 dan Q2, atau Qa dengan Qb, yang terpisah sejauh D atau sejauh R, maka gaya elektrostatiknya sebanding dengan besar masing-masing muatan. Kemudian gaya elektrostatik ini juga berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Nah, kedua kesebandingan ini disatukan menjadi bahwa gaya elektrostatika sebanding dengan besar masing-masing muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Nah, kesebandingan ini untuk menjadikan sebuah persamaan atau rumus matematika, maka harus ada sebuah konstanta, dan konstanta ini dari perhitungan yang dilakukan Coulomb, itu besarnya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Ini dinamakan konstanta Coulomb. Maka, rumus tadi yang F sebanding dengan Qa dan Qb dan berbanding terbalik dengan R kuadrat tadi akan menjadi F sama dengan K Qa kali Qb per R kuadrat. Nah, F adalah gaya Coulomb, Qa dan Qb adalah muatan pertama dan muatan kedua. Kemudian RAB atau R12 adalah jarak antara muatan pertama dengan muatan kedua. Dan K itu besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Ibu ulang kembali, maka F sama dengan K kali Qa kali Qb per RAB kuadrat. Ananda, kita coba
mempraktekkan atau mengaplikasikan hukum Coulomb ini dalam contoh soal. Contohnya, ada 3 buah muatan tersusun sebagai berikut. Ada muatan A yang positif, muatan B positif juga, dan muatan C negatif. Nah, soalnya adalah lukislah arah gaya elektrostatika pada muatan A akibat interaksinya dengan muatan B dan C. Ananda lihat ada muatan A positif, ada muatan B positif, dan ada muatan C negatif. Yang ditanya adalah bagaimanakah gaya di muatan A. Kamu lihat bahwa di dekat A ada B, di dekat A juga ada C. Tentunya A dan B sejenis, A dan C berlawanan jenis. Ingat tadi hukum Coulomb mengatakan bahwa jika muatan sejenis, dia akan tolak-menolak, dan muatan yang berlawanan jenis, dia akan tarik-menarik. Nah, kamu perhatikan A dan B itu sejenis, maka jelas A akan ditolak oleh B. Oleh sebab itu, gaya yang dialami oleh A akibat muatan B atau disebut FAB adalah menjauhi B. Jika B letaknya di kanan, maka gayanya akan menuju ke kiri. Sedangkan A dan C itu berlawanan jenis, maka A akan ditarik oleh C. Kemanakah gayanya? Maka gayanya akan menuju ke C. Jadi kalau dia ditolak, maka gayanya akan menjauhi. Kalau dia ditarik, gayanya akan mendekat. Maka di sini pada muatan A terdapat 2 gaya. Ada FAB adalah gaya antara A dan B. Ada FAC adalah gaya antara A dan C. Begitu caranya kita menggambarkan gaya pada sebuah muatan yang dipengaruhi oleh muatan lain di sekitarnya. Anak-anak yang dirahmati Allah, kita lanjutkan contoh soal berikutnya. Masih muatan yang tadi juga, 3 buah muatan tersusun sebagai berikut. Seperti yang tadi ada A, B, dan C. Pertanyaannya adalah, jika muatan A, B, dan C sama besar, yaitu 4 mikrocoulomb, terpisah dengan jarak antara muatan A dan B sama dengan jarak antara muatan A dan C, yaitu 1 mm. Artinya RAB 1 mm, RAC juga 1 mm. Nah, pertanyaannya adalah hitunglah besar gaya elektrostatika, besar gaya ya, yang tadi arah gaya, sekarang besar gaya elektrostatika pada muatan A akibat interaksinya dengan muatan B dan C. Bagaimanakah cara menyelesaikan persoalan ini? Caranya adalah pertama tentu kita gambarkan dulu arah gaya di muatan A. Tadi sudah kita pelajari di muatan A ada FAB sebagai gaya tolak-menolak antara A dan B. Kemudian ada FAC adalah gaya tarik-menarik antara A dan C. Ada 2 gaya di sini yang membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku. Nah, langkah pertama menyelesaikannya adalah kita hitung satu persatu gaya yang mempengaruhi muatan A tadi. Ada 2 gaya, FAB dan FAC. Maka kita hitung satu persatu. Pertama kita hitung dulu FAB, yaitu gaya antara muatan A dan muatan B. Nah, tadi sudah kita pelajari bahwa rumus dari gaya Coulomb adalah jika muatannya A dan B, maka FAB adalah K kali QA kali QB per RAB kuadrat. Nah, di soal tadi, QA adalah 4 kali 10 pangkat min 6 Coulomb, dan QB sama besar 4 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Nah, berapa jaraknya? Tadi adalah 1 mm. Kita jadikan ke meter menjadi 10 pangkat min 3 meter. Itu dikuadratkan. Maka hasilnya menjadi K tidak kita rubah dulu,
tetap dalam K, maka 4 kali 4, 16. 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 6 adalah 10 pangkat min 12. Kemudian 10 pangkat min 3 dikuadratkan menjadi 10 pangkat min 6. Maka FAB menjadi 16K kali 10 pangkat min 6 Newton. Selanjutnya, kita hitung juga gaya Coulomb antara muatan A dengan muatan C. Kita namakan FAC. FAC rumusnya K kali QA kali QC per RAC kuadrat. Adalah K kali 4 kali 10 pangkat min 6 Coulomb kali 4 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Kamu perhatikan di sini tidak kita masukkan tanda minnya. Walaupun C adalah muatan negatif, tetapi dalam perhitungan tidak kita masukkan harga minusnya. Harga minusnya digunakan hanya untuk menentukan arah gaya. Nah, berapa hasilnya? Hasilnya adalah 16K kali 10 pangkat min 6 Newton. Kita lihat FAB sama dengan FAC karena memang dalam soal ini muatannya sama besar dan jaraknya juga sama. Selanjutnya Ananda, kedua gaya dijumlahkan dengan menggunakan aturan resultan vektor. Seperti yang kita lihat tadi, ada dua gaya, FAB ke arah sumbu X negatif, kemudian FAC ke arah sumbu Y negatif, maka secara vektor kedua gaya ini yang membentuk sudut 90 ini bisa kita jumlahkan seperti ini. Nah, jadi antara FAB dan FAC kalau kita jumlahkan dengan cara menggambar akan kita dapatkan FA atau gaya pada muatan A seperti ini. Nah, memperhitungkannya gimana? Ananda tentu masih ingat materi kita untuk kelas 10 bahwa jika ada dua gaya yang membentuk suatu sudut, maka resultannya adalah FA sama dengan FAB kuadrat tambah FAC kuadrat tambah 2 kali FAB kali FAC cos theta. Tetanya di sini adalah 90 derajat. Nah, karena cos 90 derajat adalah 0, maka 2 FAB kali FAC itu cos 90 hasilnya adalah 0. Maka FA menjadi FAB tadi 16K kali 10 pangkat min 6 Newton, kita kuadratkan. FAC tadi juga 16 kali 10 pangkat min 6 Newton, kita kuadratkan. Kemudian keduanya kita jumlahkan menjadi 16K kali 10 pangkat min 6 akar 2. Kita jumlahkan lalu kita akarkan hasilnya seperti ini. Nah, kemudian baru kita tukar K dengan angka sebenarnya. K adalah konstanta Coulomb, besarnya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Maka 16K itu menjadi 16 akar 2 kali 9 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 6 Newton. Maka FA menjadi 1,44 akar 2 kali 10 pangkat 5 Newton. Oke, Ananda, sebenarnya itu yang bisa kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan Ananda mengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.